Ini matriks baris. A 1 kali 3 dan matriks P 1 kali 4 dan matriks Q adalah 1 kali 5. Ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 dan ini barisnya 1, elemennya ada 5. Selanjutnya matriks kolom. Tadi matriks baris dan sekarang matriks kolom. Kalau matriks kolom adalah suatu matriks yang terdiri dari satu kolom saja. Contohnya matriks R, matriks S, dan matriks T sama-sama terdiri dari satu kolom dan beberapa baris. Oleh karena itu, ordo matriks seperti ini adalah matriks R 2 kali 1. Ordonya 2 kali 1 dan ini yang matriks S ordonya 3 kali 1 dan yang matriks T ordonya 4 kali 1. Ya, dimana terdiri dari satu kolom saja tapi barisnya yang bertambah gitu ya. Ada yang bergabung. Oke, tadi matriks baris, matriks kolom, dan selanjutnya matriks persegi. Matriks persegi adalah suatu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom sama. Itu tandanya adalah jumlah n sama dengan jumlah m. Karena jumlah baris dan kolomnya sama, maka ordo matriksnya bisa kita tulis menjadi n kali n atau matriks ordo n. Pada matriks persegi terdapat diagonal utama, yaitu elemen-elemen matriks yang letak barisnya sama dengan letak kolomnya. Selain diagonal utama, ada juga diagonal samping atau diagonal kedua. Kalau kita tarik garis di sepanjang diagonal utama matriks, maka diagonal samping ini berada di arah sebaliknya. Jadi ini yang kita sebut diagonal utama yang ini, dan ini adalah diagonal samping, berada di arah sebaliknya. Contohnya seperti ini. Oke. Nah ini ya, jadi jumlah elemennya itu M dan N-nya itu pasti sama persegi. Selanjutnya matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen-elemennya selain diagonal utamanya bernilai 0. Tadi diagonal utama itu yang ini ya. Kita lihat lagi berdasarkan teorinya mengatakan bahwa yang disebut dengan diagonal utama adalah mulai dari titik ini ke sini. Dan ini adalah diagonal, bukan diagonal utama yang disebut diagonal samping. Maka ketika di sini dikatakan bahwa matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen-elemennya selain diagonal utamanya akan bernilai 0. Nah, ini disebut matriks diagonal. Kalau ada elemen-elemen yang lain di sekitarnya, pasti elemen-elemen itu akan bernilai 0. Maka bisa kita kenali ini adalah jenis matriks diagonal.
Selanjutnya ada matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya akan bernilai 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Umumnya matriks identitas dinotasikan dengan slash ya, disertai dengan ordonya. Matriks 0. Sesuai dengan namanya, matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Matriks 0 biasanya dinotasikan dengan huruf O disertai ordonya. Dan ini selanjutnya adalah transpose matriks. Transpose matriks adalah suatu matriks yang diperoleh dari hasil pertukaran antara elemen baris dan kolomnya. Seperti yang kita lihat di sini. Di sini ada matriks A dengan elemen-elemennya seperti ini. 3, 5, kemudian min 1, 2. Lalu ditranspos maka akan menjadi ini. Jadi yang tadinya kolom akan ditranspos menjadi baris. Yang ini ya, pada kolom pertama seperti ini, kolom kedua seperti ini, dan akan berubah menjadi yang tadinya kolom menjadi baris. Demikian juga yang kolom kedua akan bertranspos menjadi baris. Itu disebut dengan transpose matriks. Pada contoh berikutnya ada matriks B, di mana 2, 3 adalah kolom, 1, 4 adalah elemen pada kolom kedua, dan 5, 2 adalah elemen pada kolom ketiga. Ketika ditranspos, maka yang tadi kolom pertama akan berubah menjadi baris pertama, dan kolom kedua akan berubah menjadi baris kedua, dan demikian pula pada kolom ketiga akan berubah menjadi baris ketiga. Selanjutnya, kesamaan dua matriks. Matriks bisa dikatakan sama apabila matriks A dan B itu terdapat ordo yang sama dan elemen-elemen yang seletak juga bernilai sama. Contohnya, diketahui matriks P dengan elemen 6, 9, 10, 3. Dan matriks Q adalah 6 akar 81 dan akar 100 serta 3. Apakah matriks P dan Q adalah matriks yang bernilai sama? Nah, jawabannya adalah karena elemen yang letaknya sama, bernilai sama juga, maka matriks P dan Q tersebut bisa dikatakan sama. Ya. Jadi ini elemennya nilainya sama. Kalau kita lihat di sini ya. Akar 10 adalah akar 100 adalah 10 dan akar 81 adalah 9. Jadi posisinya sama. Sehingga disebut dikatakan matriks yang sama, bernilai sama. Selanjutnya kita masuk tadi baru pemaparan tentang teori tentang matriks. Kita lanjutkan ke bagaimana mengoperasikan matriks tersebut. Nah, apabila di sini ya kita coba pembahasan pertama yaitu penjumlahan matriks. Operasi matriks yang pertama adalah operasi penjumlahan matriks. Operasi ini dapat dilakukan pada dua buah matriks yang memiliki ukuran atau ordo yang sama. Aturan penjumlahan matriks yaitu dengan menjumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian
pada kedua matriks. Berikut adalah cara mengerjakannya. Ada matriks dengan elemen A, C, B, D ditambah dengan E, G, F, H, maka akan menjadi demikian. Ya. AC ditambah EG, kemudian BD ditambah FH. Nah, itu penjumlahan matriks itu rumusnya seperti ini atau formulanya seperti ini, ya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Diketahui ada matriks A dan B. Tentukan penjumlahan dari matriks A ditambah matriks B. Maka ketika diketahui nilai dari matriks A adalah 1, 3, 4, 2 dan B adalah 1, 2, 3, 4, maka penyelesaiannya adalah kita mengikuti formula yang sudah ditetapkan di sebelumnya, ya, yaitu 1, 3 ditambah ini 1, 2, kemudian 4, 2 simpan di sini ditambah 3, 4, maka diperoleh hasilnya seperti ini. 1 tambah 1, ya ini 2, 3 tambah 2 yaitu 5 disimpan di sini, dan ini adalah tadi ya jarak pemisahnya. Ini sekarang kita tuliskan 4 ditambah 3, 7 di sini, dan 2 ditambah 4, 6 di sini. Ya. Diperolehlah hasil penjumlahan dari matriks A tambah B adalah 25 dan 76. Sesuai dengan formulanya, ya. Dan sekarang ada formula untuk pengurangan matriks. Operasi pengurangan matriks dapat dilakukan pada dua buah matriks yang memiliki ukuran ordo yang sama. Jadi ordonya harus sama. Aturan pengurangan matriks yaitu dengan mengurangkan elemen-elemen yang bersesuaian pada kedua matriks. Berikut adalah formulanya. Misalnya ada matriks ACBD dikurangi dengan EGFH, maka ditemukan formulanya seperti ini. AC sama seperti penjumlahan, ya. AC dan EG ini disatukan. Kemudian ada pemisah di sini, ada ruang pemisah. BD dikurang FH, gitu ya. Maka diperoleh nanti contohnya ada, ya. Nah, berikut contohnya. A dikurang B, matriks A dikurang B adalah demikian, ditulis ulang dulu, kemudian di sini kita operasikan sesuai dengan formula yang ada sebelumnya. 21 dikurangi matriks yang B, ya, diambil 1, 2, kemudian berikan spasi di sini. Sekarang 42 dikurangi 3, 4 yang berasal dari matriks B. Sehingga diperolehlah 2 dikurang 1, 1, 1 dikurang 2, minus 1, 4 dikurang 3, 1, dan 2 dikurang 4, minus 2. Jadi hasil pengurangan matriks A dan B adalah yang ini. Gitu. Lalu bagaimana kalau ada perkalian matriks? Perkalian matriks dapat dilakukan pada dua buah matriks, yaitu jika jumlah kolom matriks A itu sama dengan jumlah matriks B. Jadi harus ordonya juga harus sama. Aturan perkalian matriks yaitu misalkan di mana elemen-elemen dari matriks C merupakan penjumlahan dari perkalian elemen-elemen matriks A baris ke I dengan elemen-elemen B matriks B kolom J. Nah, kita coba lihat. Di sini ada dua buah matriks yang akan kita kalikan. Ini, ya, tanda kalinya itu ini titik. Matriks A sama dengan ACBD dikali dengan matriks B sama dengan KLMN, maka hasilnya adalah seperti ini. Matriks A 22
kali matriks B 22 sama dengan matriks C 22. Apakah itu? Kita bisa lihat di sini ya. A dikali K, ini ya. A dikali K, simpan di sini, ditambah B dikali dengan L, simpan sini ya. Kemudian C dikali K ditambah D dikali dengan L. Nah, sini ya. Kemudian dikasih spasi. Sekarang A dikali dengan M, lalu C dikali dengan N, dan ditambah yang ini B dikali dengan N, dan D dikali dengan N. Gitu ya. Ini adalah formulanya. Jadi perkalian matriks itu formulanya yang harus kita hafalkan, yang harus kita ingat ya. Seperti ini bentuk formulanya. Jadi kita lihat lagi, A, C, ini ya AC, dikali sama K, ya, kemudian B, D, dikali sama L. Untuk mendapatkan apa itu? Elemen yang ada di baris 1 kolom 1 atau elemen yang ada di kolom 1. Dan untuk mendapatkan elemen yang ada di kolom 2 yaitu dengan cara AC dikali dengan M dan B ditambah BD dikali dengan N. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa dihafalkan. Nah, kalau kita lihat contohnya, diketahui matriks A dan matriks B, maka tentukan A dikali B dan juga tentukan nilai matriks B dikali A. Apakah hasilnya akan sama? Kita lihat di sini penyelesaiannya. Matriks A adalah ini dikali dengan matriks B, yang ini ya pada soal. Lalu kita masukkan, kita lakukan prosesnya seperti formula yang ada di sebelumnya, yaitu kolom 1 ini ya dikali dengan 1. Lalu kolom 2 ditambah ya, ini kan ditambah tandanya. Kolom kedua yaitu 0 sama 3 dikali dengan 3. Kasih spasi selanjutnya untuk menemukan elemen untuk kolom yang kedua pada matriks tersebut, yaitu ini dikali dengan yang ini, lalu ini dikali dengan ini. Nah, dari mana ini semua? Dari formula yang sudah ditetapkan di teorinya, gitu ya. Sehingga diperolehlah hasilnya seperti ini ya, hasilnya menjadi -1 dan ini 2 ditambah berapa ini 9 ya, hasilnya ini. Nah, dari ini ya. Kemudian 4 diperoleh dari 2 dikali 2 pencet. Nah, ini 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 0. 3 dikali 0 itu otomatis pasti hasilnya 0. Maka 2 dikali 2 adalah 4 ditambah 0 maka nilainya 4. Ya. Nah, sekarang kita lihat kalau dibalik seperti apa. B dikali dengan A. B itu yang ini dan A itu yang ini. Ya, simpan di sini.
Maka ketika kita masukkan formula yang kita dapat dari sebelumnya, diperolehlah seperti ini bentuknya dan hasilnya seperti ini. Ya, ternyata dalam dunia matriks ketika A dikali B itu belum tentu hasilnya sama dengan B dikali A. Ya, kesimpulannya adalah demikian. A dikali B tidak sama dengan B dikali A. Perkalian matriks dengan skalar. Suatu matriks dapat dikalikan suatu skalar K dengan aturan tiap-tiap elemen pada A dikalikan dengan K. Nah, itu ya. Kita ulangi, suatu matriks dapat dikalikan suatu skalar K dengan aturan tiap-tiap elemen pada matriks A dikalikan dengan K. Formula umumnya seperti ini. Contoh, misalkan ada matriks K dengan elemen A, B, C, D, E, F. Maka nanti formulanya akan sama seperti ini. K dikali A, K dikali D, K dikali B, K dikali E, K dikali C, K dikali F. Nah, seperti itu ya perkalian yang terjadi, perkalian dengan skalar. Kalau kita lihat contoh soalnya, diketahui skalarnya sama dengan 3 dan matriks A sebagai berikut. Tentukan K A-nya, skalar A-nya. Ya. Ini adalah matriksnya, maka kita tuliskan dalam formulanya, lalu kita kalikan. 3 dikali 1, 3, 3 dikali 3, 9, 3 dikali 2, 6, 3 dikali 1, 3, lalu 3 dikali 4, 12, kemudian 3 dikali 5, 15. Inilah hasil skalar dari matriks A tersebut. Ya, untuk materi tentang matriks sudah selesai. Jadi mudah ya matriks ya. Jangan masuk ke sini. Lewatin aja. Bisa diikuti ya teman-teman ya. Ini sudah sangat jelas. Ada beberapa jenis matriks, kemudian bagaimana mengoperasikan matriks tersebut pun juga sudah ada caranya. Kita hanya teman-teman hanya cukup melihat formula yang ditawarkan dari rumus matematika tersebut dan kita tinggal melakukan pengolahan ketika ada angka-angka atau elemen-elemen matriksnya tersebut, gitu ya. Nah, untuk melatih pemahaman teman-teman semua, teman-teman bisa mengerjakan LKPD-nya ya, yang sudah Ibu sematkan di Google Classroom. Itu bisa dikerjakan secara mandiri dalam waktu, berarti kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya. Minggu depan kan kosong, kita ketemu 2 minggu lagi. Atau bisa jadi kita ketemu lagi minggu depannya. Jadi siap-siap saja. Silakan dikerjakan ya tugas mandirinya. Dan kita lanjut ke materi yang kedua, gitu ya. Materi yang kedua yaitu tentang